Lu semua pada sadar gak sih? Pemerintah membuat aturan dan kebijakan seolah-olah demi kebaikan negara. Tapi nyatanya malah nunjukin betapa kejam dan gak masuk akalnya negara ini. Lu bayangin aja tuh, Pak. Tanah 2 tahun nganggur, disita sama negara. Rekening 3 bulan nganggur, dibekukan sama negara. Giliran rakyat, banyak yang nganggur, dibiarin sama negara. Bener-bener betapa brengseknya negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan pemerintah memblokir rekening yang nganggur 3 bulan sudah terjadi kepada salah seorang pria Jadi pria tersebut mengaku kaget rekeningnya diblokir pas mau narik uang buat belanja. Jadi ini sudah ada korbannya Coba kita lihat pengakuan dari pria tersebut. Guys, ternyata ini bener berita yang selama ini seliweran di TikTok kita tentang peraturan pemerintah sekarang. Rekening siapa yang tidak ada aktivitas terdeteksi sebagai rekening yang mencurigakan. Apalagi cuma ada TF uang masuk, termasuklah saya juga. Jadi saya barusan saja ke bank mau narik uang dan ternyata nggak bisa. Setelah saya tanya sama pegawai banknya, untuk sementara akun aku dibekukan selama 20 hari. Karena apa? Karena terdeteksi tadi itu adanya aktivitas yang mencurigakan. Cuma ada uang masuk gitu. Aku bilang, kok bisa gitu Kak? Ini sudah peraturan pemerintah katanya. Jadi untuk itu tunggu aja sementara sabar. Disuruh sabar sih kita. Sementara kita ini kepepet banget. Mau beli kebutuhan sehari-hari gitu. Aku bilang, aduh susah banget sekarang peraturan pemerintah tuh ada aja. Keren banget kan, ada aja nyusahin. Jadi pemerintah beralasan bahwa tujuan pemblokiran rekening yang tidak aktif selama 3 bulan ini supaya tidak ada praktek pencucian uang dan kejahatan lainnya, karena kondisi ini dinilai akan merugikan kepentingan masyarakat atau bahkan perekonomian rakyat Indonesia secara keseluruhan. Itu alasan pemerintah Jadi menurut netizen seharusnya yang diblokir rekening itu kalau misalnya ada transaksi yang mencurigakan Jadi buat apa rekening masyarakat yang hanya status transaksi uang masuk saja yang diblokir? Seharusnya kalau misalnya ada uang-uang yang mencurigakan, yaitu transaksi yang tidak wajar, itu yang diblokir Dan ini mengundang berbagai komentar dari netizen di sosial media. Jadi menurut pengakuan PPATK, temukan 140.000 rekening yang nganggur senilai 428 miliar dibekukan sementara. Jadi kata PPATK kalau misalnya rekening kita selama 3 bulan nganggur itu akan dibekukan sementara sekitar 20 hari ke depan. Yang jadi masalah di saat orang butuh uangnya butuh dadakan, apalagi kalau misalnya ada masalah kesehatan atau masalah pendidikan, itu kan butuh uang secepatnya. Nah, bagaimana solusi dari pemerintah jika ada orang menghadapi masalah tersebut apakah langsung dibuka atau harus menunggu 20 hari? Karena kondisi kebutuhan masyarakat kan tidak menentu. Jadi kita tidak bisa harus menunggu 20 hari supaya blokir itu bisa dibuka. Baik coba kita dengar beberapa komentar netizen di sosial media. Kalian mau tahu tololnya pemerintah? Kalian udah baca berita kan bahwa pemerintah punya wacana. Pemerintah akan merampas tanah yang nganggur selama 2 tahun. Pemerintah juga akan memblokir rekening yang nganggur selama 3 bulan. Tapi ketika mayoritas rakyat Indonesia menganggur, tidak punya pekerjaan selama bertahun-tahun, pemerintah sama sekali tidak bergeming. Lucunya pemerintah sama sekali tidak bertindak. Ketika angka pengangguran di Indonesia itu tinggi, pemerintah bukan sibuk mencari cara untuk mengurangi pengangguran tersebut, bukan. Tapi pemerintah justru sibuk untuk membuat jenis pajak baru. Bayangkan betapa jahatnya pemerintah. Ketika jelas-jelas angka pengangguran di Indonesia itu tinggi, pemerintah justru membuat jenis beban pajak baru yang akan dibebankan kepada mayoritas rakyat Indonesia yang menganggur ini. Dan lebih anehnya tuh begini, ketika jelas-jelas rakyat Indonesia itu mayoritas menganggur, yang artinya pemasukan rakyat Indonesia itu tidak tentu, yang artinya pemasukan yang masuk itu sudah tentu habis untuk kebutuhan sehari-hari, belum tentu masuk ke rekening untuk ditabung. PPATK malah akan memblokir rekening yang selama 3 bulan tidak terpakai. Bayangkan, ini rakyat Indonesia udah sulit cari pemasukan, dipersulit juga rekeningnya akan diblokir. Tolol. Dan saya baru nemu isi berita lagi yang asalnya dari pemerintah.
yang isinya nyeleneh, aneh. Seperti contohnya, data BPS menyebutkan pengeluaran rakyat Indonesia mayoritasnya untuk nasi, kopi, dan rokok. Nasi, kopi, dan rokok ini dikategorikan oleh pemerintah sebagai penyebab kenapa orang itu miskin. Coba bayangkan, ketika jelas-jelas angka pengangguran tinggi, dapat pemasukan minim, pemasukan itu dipakai untuk beli kopi dan untuk kebutuhan perut, malah dikategorikan sebagai penyebab orang itu miskin. Coba bayangkan betapa tololnya pemerintah. Jadi nggak heran kalau kenapa tahun ini banyak supir truk yang tidak mengibarkan bendera merah putih di atas truk mereka. Karena udah jelas, pemerintah kita tahun ini tololnya kuadrat. Kalau rekening kamu diblokir dan kamu diem aja, uang kamu bisa jadi aset negara loh. Jadi beberapa hari lalu media sosial heboh. Salah satu pendiri Kaskus, Andrew Darwis, bilang rekening aktifnya diblokir oleh PPATK. Masalahnya itu kejadian pas akhir pekan, nggak bisa ke cabang dan email PPATK penuh. Setelah itu makin banyak orang yang cerita hal serupa. Ternyata memang sedang ada pemblokiran besar-besaran oleh PPATK terhadap rekening-rekening yang dianggap dorman alias pasif. Kepala PPATK bilang kalau ini tuh lengkap pencegahan. Rekening pasif itu rawan diretas atau diperjualbelikan, lalu dipakai buat aktivitas ilegal. Jadi mereka dibekukan sementara untuk melindungi nasabahnya sendiri. Dasarnya jelas, UU nomor 8 tahun 2010 pasal 65-67. PPATK bisa minta bank hentikan transaksi sementara. Kalau dalam 20 hari nggak ada keberatan, kasus diserahkan ke penyidik. Kalau 30 hari pelaku nggak ditemukan, penyidik bisa ajukan ke pengadilan agar uang di rekening itu ditetapkan sebagai aset negara. Artinya kalau kamu nggak sadar rekening kamu diblokir dan tidak mengajukan keberatan, ada kemungkinan nih uang kamu berpindah status lewat jalur hukum. Yang penting kalau rekening kamu terblokir, jangan lupa untuk mengajukan reaktivasi atau mengajukan keberatan ya. Buset dah, PPATK bakal membekukan rekening bank yang nggak ada transaksinya selama 3 bulan. Alasannya karena rawan disalahgunakan. Logikanya di mana, PA? Yang perlu dicurigai itu justru rekening dengan transaksi yang nggak wajar, bukan rekening yang nggak ada transaksinya. Terus gimana nasib rakyat yang cuma nyimpen duit di bank buat keadaan darurat? Udah tiap bulan dipotong, dibekukan pula. Goblok. Apabila nyimpan uang di bank tidak dipakai transaksi dalam 3-12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3-12 bulan, maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencarikannya bakal repot. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Jadi tolong agar peraturan tersebut dicabut. Itu sangat melanggar hak ajasi manusia, ya. Dan akan sangat merepotkan bagi sebagian rakyat Indonesia yang pendidikannya di bawah rata-rata, khususnya di kampung-kampung. Oke? Sekali lagi, halo pemerintah, jangan repotkan rakyatmu sendiri. Ada pertanyaan mengenai kasus PPATK ini. Memang menyebalkan ya. PPATK ini kayak Pak Lurah yang on ya, main blokir-blokir aja. Saya juga sebel kalau ya. Tapi begini loh, ya. Saya bukan PPATK, saya bukan Pak Lurah, saya bukan Pak RT, saya bukan siapa-siapa. Saya coba jelasin secara ilmiah, ilmu ekonomi politik. Yang nggak mau ikutin ilmunya, ya skip aja nonton Ayu Ting Ting. Kira-kira begini, ya. Ketika Prabowo itu menerapkan penegakan hukum, yang dihukum itu 800 polisi, yang dihukum itu bandar judi, itu tetanggamu. Yang dihukum itu rekening-rekening bodong, di mana banyak jutaan petani yang dipakai rekeningnya untuk rekening judol. Lalu ada FATF dari Amerika yang ingin memberantas money laundering. Dan dia diizinkan karena FATF itu ada Kepres ya, nomor 14 tahun 2024. Nah, mereka mengajukan kepada PPATK untuk merampas rekening judol, rekening bansos yang dipakai untuk judol. Artinya, bansos itu anggarannya 400 triliun, dimaksudkan untuk dibagikan kepada rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya itu ditukar dengan duitnya judi. Artinya, dana-dana judi online itu digunakan sebagai sarana untuk
menyetor rekening-rekening tunai itu ke dalam bank. Momennya Prabowo itu, dia bingung ini rakyatnya mana yang penjahat, mana yang beneran. Dan kamu tahu nggak, ya, siapa bandar judi itu? Kamu nggak tahu. Bandar judi itu Irjen Sambo itu loh, yang edan itu, sampai sekarang menghilang. Seluruh polisi itu takut sama Sambo. Apalagi bosnya. Oleh karena itu, ketika itu dilakukan rahasia ya, PPATK itu tidak pandang bulu. Dia nggak bisa ngomong, oh ini rekening orang Surabaya, oh ini orang Solo, orang Wonosobo. Nggak peduli setan. Semuanya dibekukan. Satu persatu akan diperiksa. Itu adalah cara PPATK. Kenapa? Negeri ini sudah bongkrek, sudah bosok, sudah nggak tertolong. Geng Solo itu sudah seperti berhala. Mereka gunakan makan bergizi nasional, program kartu kredit merah putih, program BPJS pun dikendarai oleh mereka, termasuk rekening bansos. Ini seperti, maaf ya, nangkap maling, sendalmu keinjek. Nah kalau kamu nggak mau ikut pemberantasan maling, kamu marah-marah hanya karena sendalmu keinjek. Kira-kira demikian. Oleh karena itu pada waktu Prabowo menegakkan hukum, yang kena itu ya polisi, yang kena itu ya jaksa, yang kena itu ya hakim. Mohon maaf, rekeningmu dibekukan. Oke? Siapa korban pertama pembekuan rekening ini? Pak Prabowo. 9 November 2024. Dia itu seminggu mau dilantik. Rekeningnya amblas, dibekukan PPATK. Ketika dia bertanya kepada PPATK, kenapa dibekukan? Ya Pak, Bapak nggak tahu itu rekening dari mana. Ternyata terkait dengan korupsi. Jadi Bapak naik itu dengan tangan kosong. Tidak ada terkait dengan korupsi. Karena rekening Bapak sudah dibekukan PPATK terkait korupsi masa lalu. Jadi beliau itu menjadi presiden dengan dompet kosong. Nah sekarang ketika rekeningnya partai-partai itu semua bablas, semua rekeningnya Bahlil kosong, rekeningnya Erick Thohir kosong, ya pantas lah